subsidi 1 tahun di utara. Tapi saya mau tanya, pada saat waktu terjadinya kasus yang terjadi saat ini ya, itu saudara Andri itu berada di mana saat itu? Apakah masih berada di pimpinan atau berada masih di utang saya, Pak? Saya lupa kejadian apa, karena Andre itu saya bebas itu 2024 bulan 9. Sehingga saya 3 bulan kemudian itu Andre bebas, karena saya selalu monitor pergerakannya dia begitu. Dan dia kalau nggak salah begitu bebas itu selang sebulan dia ditangkap di utara. Jadi saya kurang tahu sih kejadiannya kapan. Saya juga mau tanya ya, kalau di dalam hutan itu ya, kan mereka ini bisa masuk ke kamar siapa aja ya, gitu ya. Nah pada saat pintu mau dikunci, apakah ada petugas atau melakukan pemeriksaan lagi kepada mereka semua? Jadi gini Bu, kamar itu sebenarnya tidak pernah dikunci. Jadi yang dikunci itu biasa kita kalau mau kamar itu dia ada lorongnya. Biasa supaya mencegah kalau malam itu udah berpindah-pindah itu ujung lorongnya itu yang dikunci supaya kita nggak bisa keluar dari lorong itu. Tapi bisa satu lorong itu 14 kamar, yang antar pintu itu tidak pernah dikunci kecuali yang pemilik kamar yang mau kunci, karena kuncinya dari dalam. Luarnya itu formalitas saja, tapi tidak pernah digedor. Begitu. Biasa kita di dalam kamar itu malah kita bikin grendel dari kayu buat halangi supaya itu nggak bisa langsung. Jadi siapapun bisa masuk ya ke kamar. Kalau tidak dikunci, Terus kalau untuk lemari ya, kan di setiap kamar ada lemari ya. Itu pun lemari dikunci masing-masing atau jadi kalau lemari itu kebanyakan dia di sana itu bukan dari kayu. Biasa kalau kayu itu kebanyakan kelas yang lebih mahal. Biasa kalau itu kebanyakan ada dari busa atau barang-barang bekas gitu. Ya biasa sih kebanyakan nggak ada kuncinya, begitu. tidak ada kuncinya? Tidak ada. Misalnya satu kamar itu ada 13 orang, berarti setiap lemari yang ada di dalam kamar tersebut itu tidak ada kuncinya ya? Kebanyakan tidak ada, karena ada kalau yang punya duit dia bisa minta kunci, bisa kunci, cuma kebanyakan sih tidak ada. Berarti siapapun bisa buka isi lemari tersebut ya? Bisa. Dari saya cukup ya mulia. Saudara Saksi mau tanyakan. Saudara Saksi tahu nggak kamarnya Muhammad Joni nggak? Tahu nggak? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Saudara Saksi tahu nggak sehari-harinya Ahmad Joni itu seperti apa? Yang saya tahu sih orangnya rada tertutup sih, karena kan kalau biasa artis pejabat itu udah bakal sering nongkrong-nongkrong di luar, karena kan lebih jadi bahan lihat dengan gitu, karena public figure atau artis itu pasti lebih milih diam di kamar. Kalau perilakunya baik ya? Sejauh yang saya dengar sih tidak ada masalah. Tidak yang anak-anak itu ya? Tidak ada. Putih ke mereka. Tapi nggak pernah sampai dibawa pos keamanan, Tidak pernah. tidak penyidik, disita barang bukti gitu nggak pernah. Tidak pernah. Di apotek itu selain narkotik apa aja yang dijual di apotek? Pada dasarnya begini sih Bu, yang berdasarkan yang saya tanya ke teman-teman kamar yang anak lorong itu, di sana mau apa aja mereka bisa siapkan selama ada uang. Mau apa aja? Betul. Contohnya? Jadi kalau di Lupak itu yang paling sebenarnya yang udah tidak bisa didirikan itu adalah sebenarnya AC, karena waktu pas kejadian Kita kembali ke apotek. ya, Nah, kalau narkoba itu mau jenis apa aja pasti ada Bu. selain narkotika ada yang dijual di apotek. Kalau apotek itu khusus narkotik Bu, tapi kalau misalnya Selain narkotika nggak ada yang dijual. tidak ada. Kalau Bahkan obat-obat biasa, paramen. oh tidak ada misalnya. Biasa kayak apa sih? Apotek kan bukan seperti apotek kita dia cuma istilahnya itu apotek sendiri. Karena kemarin dari saya dari itu kan ada katanya ada obat-obatan gitu kan, aset dari luar gitu, orang itu mau dijual di apotek. Tidak. Berarti yang di apotek itu cuma narkotika ya? Betul. Mana tahu kan aset juga menjual obat-obatan kayak paramen kan boleh juga sebetulnya. Tidak ada ya di apotek. Dari terdakwa 6 ada yang mau ditanya?
ada cukup. Terdakwa yang lain walaupun ini bukan saksi yang meringankan